Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Alfi Nikmah selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka presentasi pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Saya di sini sebagai moderator. Pemateri pertama Mbak Mintatun Nuzulia, pemateri kedua Mbak Milatu Azilatud Dayinah, pemateri ketiga Muhammad Akbarhana. Langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Mbak Mintatun Nuzulia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan materi tentang pengertian ejaan dan sejarah perkembangan ejaan yang disempurnakan. Yang pertama, pengertian ejaan. Apa sih ejaan itu? Ejaan atau spelling adalah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandardisasikan. Ejaan adalah aturan menuliskan bunyi ucapan dalam bahasa dengan tanda-tanda atau lambang-lambang. Dapat juga dikatakan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana menggambarkan lambang-lambang bunyi ujaran dan bagaimana interrelasi antar lambang-lambang itu dalam suatu bahasa. Terus, ejaan memiliki 3 aspek, yaitu fonologis, morfologis, dan sintaksis. Aspek fonologis menyangkut penggambaran fenom dengan huruf dan penyusunan abjad. Absen morfologis berkaitan dengan penggambaran satuan-satuan morfemis. Sedangkan aspek sintaksis menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca atau punktuasi. Jadi ini bahwa ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, baik kata, kalimat, dan sebagainya, serta penggunaan tanda baca. Secara teknis, ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Dari beberapa definisi ejaan sebagaimana diungkapkan oleh pakar di atas, dapat dijelaskan bahwa ejaan adalah kaidah yang mengatur pelambangan bunyi, ujar tata cara penulisan kata, kalimat, serta tanda bacanya. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang saat ini digunakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang mengalami perkembangan, dimulai dari ejaan Van Opposition sampai dengan EYD. Ejaan yang disempurnakan. Berikut ini penulis akan menjelaskan lebih rinci mengenai sejarah perkembangan yang ada di Indonesia. Yang pertama, ejaan Van Opposition. Ejaan ini disebut juga Balai Pustaka. Masyarakat pengguna bahasa menerapkannya sejak tahun 1101 sampai 1947. Ejaan ini merupakan karya Cha Van Opposition, dimuat dalam kitab Logat Melayu pada tahun 1901. Ciri khusus ejaan Van Opposition ini antara lain huruf U ditulis dengan OE, seperti dalam contoh dulu ditulis doeloe gitu kan ya. Langsung saja yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan Republik dimuat dalam surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mr. Suwandi nomor 264. Sebab ejaan ini disebut sebagai ejaan Suwandi, sistem ejaan Suwandi merupakan sistem ejaan Latin untuk bahasa Indonesia. Ciri khususnya yaitu tanda trema pada huruf A dan I dihilangkan. Penulisan kata ulang dapat dilakukan dengan 2 cara. Contohnya berlari-larian. Berlari-larian itu memakai huruf strip. Nah, yang kedua berlari-larian. Berlari 2 strip an gitu ya. Terus yang ketiga ejaan Malindo.
Ejaan Malindo atau Melayu Indonesia adalah suatu ejaan dari perumusan ejaan Melayu dan Indonesia. Perumusan ini berangkat dari Kongres Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan, Sumatera Utara. Ejaan Malindo ini belum sempat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari karena saat itu terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Yang terakhir yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Pada tahun 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Karena penuntun itu perlu dilengkapi, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat putusannya tanggal 12 Oktober 1972 156 menyusun buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang berupa pemaparan kaidah ejaan yang lebih luas. Setelah itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat putusannya nomor 196 memberlakukan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah. Pada tahun 1987 kedua pedoman tersebut direvisi. Edisi revisi dikuatkan dengan surat putusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 543 tanggal 9 September 1987. Oke, terima kasih atas materinya. Kita sambung materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Mbak Amalia Azratudayinah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ejaan yang disempurnakan ini terdiri dari 4 bab, yaitu 1. Pemakaian huruf, 2. Penulisan kata, 3. Pemakaian tanda baca, 4. Penulisan unsur serapan. 1. Pemakaian huruf. Pemakaian huruf dalam ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia ini terdiri atas pemakaian huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf, konsonan huruf kapital, dan huruf miring. Pemakaian huruf tersebut disesuaikan dengan fungsinya. Selanjutnya penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengajuan. Ini adalah penggunaan huruf kecil. Huruf kecil digunakan pada posisi-posisi yang tidak menggunakan huruf besar. Pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua, huruf miring cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya.
Terima kasih untuk Mbak Amalia Azlatudainah. Kita sambung ke pemateri yang ketiga yang akan dibawakan oleh Muhammad Akbar Hana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Akan melanjutkan makalah ini dari Mbak Amalia tentang penulisan kata. Penulisan kata merupakan proses atau cara menulis sebuah karya yang mempertimbangkan unsur-unsur bahasa yang ditulis sebagai wujud satuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Contohnya kata dasar atau morfem bebas adalah kata yang belum memiliki imbuhan yang ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya ibu percaya bahwa kau tahu. B. Kata turunan ialah kata yang sudah memiliki imbuhan dibagi dalam beberapa bentuk penulisan, yaitu imbuhan awalan, sisipan, akhiran. Penulisan imbuhan ialah merupakan kata turunan yang memiliki beberapa kaidah penulisan. 1. Imbuhan awalan, sisipan, dan akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasarnya. 2. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran, ditulis serangkai dengan kata yang langsung mendahului atau yang mengikuti. 3. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus, maka unsur tersebut ditulis serangkai. Penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca diatur dalam IYD meliputi beberapa tanda, akan tetapi dalam penelitian ini difokuskan pada 4 tanda, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda hubung, dan tanda titik 2. Tanda titik menggunakan beberapa hal berikut. Contohnya digunakan pada akhir kalimat yang menyatakan kalimat pernyataan. Tanda koma menggunakan tanda koma diatur sebagai berikut. Digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian atau pembilangan. Digunakan untuk memisahkan kalimat setelah yang satu dengan kalimat setelah yang didahului oleh kata seperti tetapi dan melainkan. Tanda hubung, contohnya digunakan untuk menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Digunakan untuk menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya dan akhiran dengan bagian kata di depan pada pergantian baris. Digunakan untuk menyambung unsur kata ulang. Tanda titik 2, contohnya A. Digunakan pada akhir satu pernyataan lengkap jika berupa rangkaian atau pemerian. B. Tidak digunakan jika rangkaian atau pemerian tersebut merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. C. Digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf bila ada tutur kata atau salah dalam penulisan makalah. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.